sudah mencapai 402 sesar aktif. Kalau kita menunggu kejadian bencana mitigasi dan seterusnya, atau kita melakukan investasi supaya tidak ada yang merusak, tidak ada korban, tidak ada jiwa, tidak ada sosial ekonomi, dan tidak ada kerusakan. Kemungkinan akan berlanjut terus. Jadi bencana Indian Ocean bisa menyebabkan 127.000 korban jiwa. Kemudian sekitar 7 tsunami dan seperti dari sekarang jamnya seperti sampai 113 masih bencana bencana baru kita sibuk bencana seterusnya. Dan siklus lain yang sering kita alami. Siklus pertama dari proses pembebasan ini dan terjadi bencana, kalau tidak ada risiko, kita tetap itu investasi. Contoh sering kita hadapi di lapangan. Investasi kurang dari investasi itu risiko penting. Seperti water safe seperti yang dikatakan teman-teman satu komis. Maka kita mengambil lalu atau kita berbangun seperti contoh Kamis tidak hujan, tidak angin, semata kaki, sudah setinggi. Kami sudah sampai setinggi. Disaster is a natural disaster, Bapak Ibu. Jadi kami mengatakan rekonstruksi jangan menunggu kejadian situasi tahapan itu harus dimulai. Jadi ada wujud penting atau kami ada beberapa sungai siapa tinggal jarak 30 sampai 50 sungai. Tapi siapa yang akan melakukan sih? Apakah semua harus direlokasi atau seperti apa solusinya? Pada indeks risiko bencana kita saat ini target, ya. Kalau kita perhatikan masih memiliki semua dalam kondisi rendah. Jadi 151 kabupaten kota level risiko tinggi. Bisa katakan bahwa kayaknya seperti ini. Jadi, sudah berhasil menurunkan indeks risiko bencana. Sudah menjadi indikator utama kebijakan lagi sepakati narkotikas semua kabupaten kota sudah estimasikan berapanya ini semua bisa dan semua terkait
Perencanaan, ada penganggaran, adanya sumber daya, ya ini integrasi dengan semua. Berikutnya menunjukkan bahwa ini semua sudah ada regulasinya. Regulasinya jelas. Ini sudah ada satu tiga regulasi juga sudah ada bencana induk bencana sudah didukung pun dengan satu dua ribu kita semua dewasa. Harus dikasih kalau naik kelas, udah kelas naik kelas, udah harus dikasih nanti kalau melaksanakan SPM. Jadi kita semua masih berbasis pada hadiah. Kemarin kita berpikir secara kesadaran kolektif, bisa lagi kita tujuh negara kita ya kita yang besar. Ini yang terbentuk Bapak Ibu loh. Kejadian bencana Ibu Bapak Ibu sendiri yang repot. Bukan upaya-upaya bagi si sinkronisasi proses itu sendiri. Ini adalah kesempatan. Saya tidak tahu apakah Ibu sudah menetapkan RPJMD-nya. Sudah di situ ada mata anggaran kerja bencana, risiko bencana. Belakang itu termasuk sinkronisasi bisa dengan misalnya atau jalan atau teknologi. Jadi integrasi itu bukan hanya seringkali kita sudah masuk dalam RTR, sudah masuk. Ini kenyataannya dalam sesuai dengan perencanaannya. Itu pengendaliannya juga sesuai dengan perencanaan. Artinya persoalan bisa betul-betul tersinkron dan semua harus satu jalur. Nah, slide berikutnya itu menunjukkan bahwa semua sudah ada. Si RPP sudah ada. Syamus ini bukan hanya sekedar jargon Syamus. Bisa benar-benar harus ada sesuatu yang bisa kita pegang. Misalnya, banjir, kamus bahasa Indonesia. Nah, ada lagi banjir, mungkin itu cuma masih menjabat direktur atau saya jadi deputi. Dan kita generasi ke depan karena sudah bebas. Kan dikelola, ya, bisa bisa. Contoh ekstrimnya seperti itu. Jadi waktu itu cita-cita itu terus dijaga. Coba lagi kebijakan. Terus 2000 situ. Kalau tidak ya lagi nanti kebijakan. Ini semua sudah terintegrasi dari APCPM, CMM, bencana sampai RPJMD. Nah ini tolong dijaga dan dikawal dan dikendalikan, termasuk integrasi dengan tata ruang. Nah isu strategis yang slide berikutnya menunjukkan bahwa capaian dalam RPJMD sudah ditetapkan sampai 2045. Jelas di situ Indonesia Emas itu bisa kita capai, misalnya Indonesian Resiliency
Berarti kita apa yang harus kita bangun resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. So, Bapak Ibu, kita dalam kesempatan kali ini adalah tinggal sekarang Bapak Ibu sangat atau tidak ini kami harap ini semua bisa terlari. Kami sudah membuat monitoring untuk cari kegiatan saja. Saya tadi menyampaikan SPM yang kita padu-padankan supaya nanti kita bisa indeks risiko bencana ini benar-benar tercapai di hidup. RPJPD-nya Kementerian Kabupaten Kota bahwa indeks ketahanan daerah harus terjaga dan bagaimana indikator itu saling mendukung. Contoh, sekarang BNPB sudah mengeluarkan peta bahaya 1:50.000 untuk seluruh Indonesia. Silakan gunakan. Tahun ini kita mengeluarkan 1:50.000 kerentanan. Silakan gunakan. Terus kalau sudah ada datanya, tinggal dimodifikasi, diadopsi dari pemerintah daerah, fasilitasnya apa? Ya, sudah nggak perlu lagi ngitung-ngitung bahaya, ancaman, dan tinggal dikoreksi kalau memang ada yang dilakukan daripada menyusun dari awal. Nah, data saja sudah ada, kok tetap tidak dilaksanakan. Nah, saya kurang paham ini. Apa? Karena next slide kita kelihatan bahwa ternyata belum semua pemerintah daerah punya, ya. Jadi hanya 312 daerah yang memiliki kajian risiko bencana secara aktif. Hanya 208 daerah yang memiliki rencana penanggulangan bencana aktif. Ini PR banyak Pak Hairul, mohon dibantu. Bisa dikaitkan dengan SPM, karena SPM yang pertama itu hubungannya dengan KRB terkait dengan perencanaan juga. Jadi kalau ini nggak dilaksanakan, otomatis SPM-nya harusnya nilainya jelek. Harusnya. Ya, kecuali kalau hanya punya, tapi secara substansi dia nggak punya. Atau hanya ada, tapi secara substansi tidak bicara tentang itu. Nah ini bisa dilihat, dan ini bisa dilihat di websitenya, di lokernya BNPB, dan kalau ada pasti diupdate lagi. Nah artinya, next slide menunjukkan bahwa suburusan bencana ini menjadi kewajiban dari kita semua untuk dilaksanakan. Nah sekarang peraturannya sudah ada, penilaiannya sudah ada, bahkan ada insentif disinsentif harusnya itu, tapi tetap aja tantangannya apa di daerah. Apakah masalah sumber daya, ketidakmampuan daerah, keterbatasan sumber dayanya, atau terlalu banyak program kegiatan yang dari pusat ke daerah yang menjadi wajib. Nah ini juga menjadi evaluasi. Next slide, indikatornya adalah menunjukkan bahwa dari 7 indikator IKD ini harapannya nanti kaitannya sama penguatan kebijakan dan kelembagaan dan pengajian risiko bencana secara terpadu dapat dilakukan. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi pengantar ini menjadi salah satu eye opener. Bagaimana sebenarnya kita harus membangun kesadaran itu mulai sekarang. Bapak Ibu pemegang pemerintah daerah, sudah jelas ini adalah kewajiban kita bersama. Sudah jelas ini ada di dalam undang-undang, sudah jelas ada regulasinya, sudah jelas ada ukurannya, bagaimana capaiannya dan seterusnya, bahkan masuk ke indikator kinerja utama. Yang menjadi pertanyaan kenapa belum dilaksanakan. Dan hari ini harapannya dengan sinkronisasi dan penyelarasan dokumen pembangunan daerah ini harapannya kebencanaan menjadi penting karena apa? Hitungan detik pembangunan yang Bapak Ibu lakukan bisa hancur begitu saja dan jelas pembelajaran juga cukup banyak. Bahkan Kementerian Keuangan Ibu Menteri sampai menyampaikan setiap tahun kita 22 triliun itu hilang karena kebencanaan. 2018 400 triliun karena ada 3 kejadian bencana besar dari NTB, Palu, sama Pandeglang. Artinya kita menunggu kejadian bencana, terus kita sibuk dengan mengeluarkan anggaran, kita sibuk dengan bantuan darurat, kita sibuk dengan membangun kembali rumah-rumah, atau kita mau mulai sekarang menyiapkan generasi mendatang lebih baik dan lebih resilience untuk bangsa kita yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Deputi Sistem dan Strategi Bapak Dr. Raditya Jati, SSI, MSI. Terima kasih.
Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 3 Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang terhormat Bapak Dr. Haji Tubagus Khairul Dwi Sabta SHMAP. Kami silakan sekaligus berkenan membuka acara secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Deputi, abang saya Pak Junaidi bilang kalau sebelum mulai suruh pantun dulu, dibuatin saya 4 pantun tadi. Tapi saya nggak bacain 4-4-nya, satu aja dulu Pak Deputi, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya pelajari, saya rupanya Pak Sekda Kota Bekasi bikin pantunnya bagus juga nih. Izin saya bacakan ya, Bu Sekda. Petani menanam di musim hujan. Nah, ini yang cakep pantunnya orang ya harus ada nih. Panen padi di awal bulan. Bencana dicegah lewat perencanaan. Pemda dan warga saling berperan. Emang luar biasa. Terima kasih Bang ya pantunnya Bang. Saya jangan bacakan semua, nanti sekolah pantun. Yang kami hormati Pak Deputi Sistem dan Strategi BNPB, Pak Dr. Raditya Jati SSI MSI. Alhamdulillah kebetulan tetangga saya juga nih, gitu ya, di Cibubur juga. Permohonan maaf Pak Dirjen Bina Bangda, beliau hari ini mendampingi Pak Menteri untuk peresmian sekolah rakyat Bapak Ibu sekalian yang menjadi program Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Gibran. Mudah-mudahan pengentasan kemiskinan di Indonesia terutama pendidikan ini bisa selesai dengan adanya sekolah rakyat. Lalu yang kami hormati Pak abang saya nih Pak Sekda Kota Bekasi, Pak Dr. Andes Junaidi. Lalu ada, ini kakak saya juga nih, saya tinggal di wilayah beliau juga nih. Ibu Sekda Kota Depok ya. Ini banyak juga nih keluarganya, Ibu Nina Susana gitu ya. Direktur PRB yang diwakili oleh Pak Edi Suryawan Purba yang udah hadir. Direktur PSPB diwakili oleh Pak Pratomo Cahyo Nugroho yang hadir juga. Direktur MPBK dihadiri oleh Pak Pramudia Anantia Boga. Bapak dan Ibu sekalian yang hadir dari pemerintah daerah dan kementerian lembaga, baik yang secara luring maupun daring, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita dapat berkumpul bersama. Tadi kita sudah mendengar sambutan dari Pak Deputi terkait dengan bagaimana penanggulangan bencana. Bapak Ibu yang kami banggakan, pada hari ini kita berkumpul bersama tentunya. Saya ingin mendorong kembali kalau kita lihat potret seluruh Indonesia Pemda kita, per tahun ini 2025 Pak Mendagri telah mengeluarkan lagi untuk jumlah Pemda, kabupaten kota, desa, kecamatan hingga kelurahan. Kalau provinsi dan kabupaten ini nggak bergerak nih, nggak bertambah. Hanya desanya saja yang bertambah satu desa. Ini kalau kita lihat nih, 38 provinsi, 416 kabupaten, dan kotanya ada 98. Nah ini kalau dilihat jumlah desa dan kelurahannya, kalau kelurahannya ada 8.498. Desanya 75.000, sekarang 266. Kalau jumlah penduduknya 284 juta penduduk, berarti hampir 80% ini ada di desa. Gitu ya. Tapi bukan berarti kelurahannya juga nggak ada penduduknya. Nah ini yang jadi pokok permasalahan adalah, ini Pak Deputi, Pak Sekda, Bu Sekda, Bapak Ibu sekalian yang hadir, ini kalau nggak ditahan juga, ini banyak sekali yang kelurahan ini pengen berubah otonominya menjadi desa gitu. Karena mendapat dana desa tadi. Karena kan entitas keuangannya kelurahan ini kan nempel di APBD. Kalau kepala desa ini punya entitas keuangan sendiri namanya APBDes gitu ya. Tapi memang mudah-mudahan nih desa yang jumlahnya 75.266 desa, ini bisa mengelola keuangan APBDes-nya dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya penanggulangan bencana yang menjadi amanat Bapak Presiden di dalam Asta Cita ini penting sekali kita dorong untuk masuk dalam perencanaan. Pak Deputi sudah menyampaikan bahwa
di RPJPN kita, RPJMN kita, dan harusnya RPJMD-nya dan RKPD-nya juga harus masuk gitu. Karena kenapa? Coba di Undang-Undang 23 2014 ini bencana masuk dalam Trantibum dan itu urusan SPM standar minimal yang wajib untuk dianggarkan. Coba. Ini kalau urusan wajib aja nggak dianggarkan berarti kita melanggar undang-undang. Baik Undang Dasar, Konstitusi maupun Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Udah melanggar undang-undang tuh. Ditambah lagi kita hadir di sini sebagai ASN adalah pelayan bagi masyarakat, melindungi bagi masyarakat. Jadi Pak Deputi, Bapak Ibu sekalian, 2024 data Dukcapil Kemendagri itu penduduk kita hanya 282 juta penduduk. Dan tahun 2025 284 juta penduduk. Jadi naik 2 juta dalam kurun waktu 1 tahun. Tadi Pak Deputi menyampaikan sudah membuat RIPB sampai 2045. Bapak dan Ibu, kita hampir 5 tahun ini sering menggaungkan 4 tahun terakhir lah ya tentang Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 itu bukan infrastruktur, bukan sarana prasarana, tapi SDM yang berkualitas. Kalau kita bikin infrastruktur dan sarana prasarana cepat, besok jadi, nggak ada duit bisa pinjam. Tapi kalau SDM berproses. Kalau kita latih 100 mungkin mohon maaf, nggak bisa 100-100-nya berkualitas. Mungkin bisa 10, 20, 30. Nah ini yang mau kita coba dorong untuk kepedulian masyarakat peduli terhadap bencana tadi. Nah Bapak Ibu sekalian, begitu urusan wajib, ini juga menjadi penting bagi kita semua adalah di negara manapun hanya Indonesia yang punya kualitas perencanaan yang tahun ini selaras antara presiden hingga kepala daerah. Waktu Pak Presiden dilantik 24 Oktober 2024, bulan Oktober ya, itu Presiden punya waktu 3 bulan untuk menetapkan RPJMN. Kemarin sudah ditetapkan tuh, Januari 2025. Setelah RPJMN ditetapkan, teman-teman kepala daerah dilantik bulan Februari 2025. Dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 23 2014, kepala daerah baik gubernur, bupati, wali kota punya waktu 6 bulan untuk menyesuaikan RPJMD-nya dengan RPJMN, yaitu bulan Agustus. Jadi sebenarnya secara perencanaan udah inline. Presiden dan kepala daerahnya selesai di waktu 5 tahun, yaitu 2025-2029. Kalau sebelum pilkada serentak, pada saat presiden dilantik, gubernur, bupati, wali kotanya mungkin masa jabatan tinggal 1 tahun, 2 tahun, nggak inline dia, nggak sinergi dengan baik. Tapi sekarang 5 tahun full, dia bersinergi. Itu yang namanya integrasi. Jadi perhitungan RIPB-nya mungkin salah satu yang kita bahas di sini dalam rangka penguatan sinkronisasi ini bisa berjalan dengan baik. Itu poin utamanya dari sisi perencanaan clear. Nah permasalahannya adalah apakah teman-teman di Pemda ini punya permasalahan belum merencanakan tadi Pak Deputi, Bapak Ibu sekalian. Apakah kelembagaannya, apakah uangnya. Karena jujur Pak Menteri Dalam Negeri telah menyampaikan rilis di bulan Maret 2025, pada April juga pada saat Ranwal RKPD teman-teman provinsi, hampir 38 provinsi kalau saya gabungkan di 514 kabupaten kota, hanya 3 provinsi yang tidak bergantung kepada transfer pusat. Hanya 3 provinsi. Ada nggak kita datanya? Oh belum dimasukin ya. Jadi yang tidak bergantung kepada transfer pusat itu yang pertama DKI Jakarta, yang kedua Banten. Datang nggak DKI ini? Oh datang tuh. Kalau DKI emang wajahnya wajah Louis terus Bang. Dia PAD-nya tinggi deh DKI. Ya. PAD-nya bagus kalau DKI ini. Jadi saya tuh kan tiap hari Senin ada rapat pengendalian inflasi Bapak Ibu sekalian. Itu Gojek untuk melayani makan siang yang untuk di Jakarta, pendatang di wilayah sekeliling Jakarta, sehari 3 juta orang melayaninya. 1 hari untuk makan siang doang. Untuk makan siang doang coba. PAD-nya luar biasa DKI itu. Untuk makan siang aja per hari itu 3 juta orang melayaninya. Gimana PAD-nya nggak bagus? Mudah-mudahan ini bisa memberikan perencanaan yang baik. Nah tadi bicara dengan Bang Junaidi, Pak Sekda Kota Bekasi, ada termasuk Depok lembaganya juga belum terbentuk dengan baik karena masalah wilayah yang kecil, lalu masyarakat yang kecil. Nah kalau dulu tadi Pak Deputi sempat bicara juga Bang Sekda, sekarang sudah ada tidak bisa kita prediksi lagi
bencana itu. Sekarang udah climate change. Dulu Pak Deputi kalau nyanyi bulan November Rain itu hujan. Gitu ya, lagunya Guns N' Roses. Sekarang udah gak bisa tuh dipakai Guns N' Roses Pak Deputi. Jadi udah gak ada musim hujan lagi di November Rain. Setiap hari hujan. Dari Januari, Februari, Maret, April. Jadi climate change ini itu mengantisipasi kita untuk melakukan kajian terhadap wilayah tadi. Kalau SDM kita tidak kita persiapkan, itu problem. Apalagi banjir. Saya juga warganya Bang Jun, warganya Bu Nina juga gitu. Itu banjir permasalahannya. Enggak, maksudnya kos saya pindah-pindah. Nah ini apa namanya, kalau enggak dipersiapkan SDM dengan baik, entah jadi apa. Tadi disinggung juga, saya sebut-sebut terus nih karena senior juga nih Bu Nina sama Pak Junaidi, Pak Deputi juga tetangga. Waduh Masya Allah, bahaya juga. Kalau kita nggak sebut kita bisa digeser nanti. Jadi kalau kita bilang Bekasi ini semuanya banjir, mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi. Mungkin bencana yang lain kita nggak tahu karena climate change tadi. Kalau tidak dipersiapkan terhadap pra bencana tadi, nanti akan merugikan bukan hanya material tapi masyarakat yang ada. Membangun itu lebih susah daripada menjaga. Termasuk juga tadi Bang Jun, membangun suatu hubungan juga sangat susah dibanding memutuskan. Lebih gampang mana Bang, memutuskan atau membangun? Baik Bapak Ibu sekalian, terhadap dokumen perencanaan tadi, seperti yang dilihat di jadwal, untuk menyesuaikan RPJMN dengan RPJMD, Kepala Daerah punya waktu di bulan Agustus terakhir untuk menetapkan RPJMD-nya. Jadi mohon kira-kira apa yang menjadi permasalahan, kami dengan BNPB akan mendampingi. Apakah permasalahan kelembagaan, apakah karena hal yang lain, kalau masalah pendanaan dan lain sebagainya, saya rasa ini kita bisa bicarakan, karena memang untuk fiskal daerah di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota ini belum menunjukkan angka yang sangat baik gitu ya. Apalagi kalau digabungkan. Tapi kalau masalah bencana, karena ini masalah nyawa untuk masyarakat Indonesia, dan kita hadir di sini untuk mensinkronkan perencanaan tadi, agar hal-hal yang tidak kita inginkan ini tidak terjadi. Kalaupun itu terjadi, kita bisa segera antisipasi. Tentunya dengan kajian terhadap kewilayahan tadi, penting untuk mendukung terhadap dokumen RIPB yang tadi Pak Deputi sampaikan. Karena RIPB ini hanya sebatas dokumen, harapannya tidak terjadi apa-apa, tapi pembinaan dan persiapan itu yang kita lakukan. Jadi ada peribahasa sedia payung sebelum hujan. Kalau Bang Sekda bawa payung terus, sekarang musim panas nggak hujan pun jadi bawa payung, karena perawatannya mahal kata Bang Sekda. Nah ini perintahnya sudah diatur, tadi kita udah nggak bisa bicara, regulasi kebijakan sudah clear, nggak perlu kita bahas lagi. Yang perlu kita bahas bagaimana memberikan pelayanan dan perannya sudah masuk. Regulasi sudah clear. Kalau Bapak dan Ibu buka revisi Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen di revisi yang keempat. Kalau buka 18A, pasal 18A dan 18B. Itu semua perencanaan secara berjenjang baik provinsi dan kabupaten kota termasuk kondisi kearifan lokal Pemda itu tertuang di konstitusi Undang-Undang Dasar. Jadi regulasi tertinggi di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 ini paling tertinggi, dan turunannya mau tadi Undang-Undang tentang penanggulangan bencana, Undang-Undang Pemda dan seterusnya, itu paling tertinggi konstitusi dan sudah mengatur dengan baik. Nah Bapak Ibu sekalian, dari hal ini kalau kita lihat jumlah penduduk Indonesia, ini Bapak dan Ibu hadir semua yang luring maupun daring, ini data Dukcapil yang kami olah di Mei 2025, Kementerian Dalam Negeri. Penduduk paling tertinggi ini Jawa Barat. Jawa Barat ini hampir 50 juta penduduk dari 284 juta. Makanya Pak Gubernur nih selalu turun ke lapangan tuh Pak Gubernur Jawa Barat kan. Dengan live streamingnya, dengan live kontennya untuk melihat bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini Bapak Ibu mohon maaf terlihat tapi belum terbaca. Coba di zoom lagi Pak. Terlihat belum terbaca. Ini kalau Jawa Barat coba geser berapa tertinggi? 53 juta. Sekarang kenaikannya 1 tahun aja udah 827.000. 827.000. Saya belum buka kota Depok, belum buka kota Bekasi, belum buka Kabupaten Bogor, itu belum tuh. Belum semua. Nah ini yang nomor 2 tertinggi Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu yang ketiga Jawa Tengah. Coba bayangkan, hampir 50% jumlah penduduk ini ada di Jawa, Pulau Jawa. Kalau ini Jawa, kalau kata Pak Deputi patahan, retakan, saya nggak tahu tuh patahan apa itu. Nah ini problem paling banyak nih penduduknya.
Kalau kemarin saya baru pulang juga nih Pak Deputi dari Kalimantan Timur. Di sana karena Katulistiwa kali ya, areanya masih panas di sana tuh. Tapi masih hujan juga. IKN view-nya pemandangan indah tapi panas juga di sana karena garis Katulistiwa kali ya. Zona merah di sana. Nah, ini paling paling terendah penduduk kita ini ada di Papua Selatan yang kenaikannya hanya 16.000 per tahun. Nah, inilah potretnya. Kenapa harus saya sampaikan ini adalah potret demografi untuk penduduk dan wilayah. Dilihat, termasuk usianya. Bagaimana kita memberikan penyelamatan? Apakah dia di pesisir? Apakah dia cuma banjir doang? Kemarin banjir semua mall aja udah ketutup ya Bang. Habis itu Bekasi. Semua. Saya ini tuh Maret. Kebetulan saya juga tinggal di Pekayon. Di depan perumahan saya itu ada mall juga. Nama Mall Pakuan. Itu banjir juga. Aduh, sekarang parah banget. Kalau di Depok nih kayaknya aman nih Bu Sekda. Aman di sana masih aman. Nggak tahu kalau di tengah kotanya tuh di Margonda tuh udah mulai banjir juga di situ ya. Karena pembangunannya pesat, tata kotanya, drainasenya nggak diperbaiki dengan baik. Kemarin juga masuk juga di media sosial, mohon maaf nih sedang dilakukan tes DNA juga. Pegawai Kemendagri yang meninggal karena hanyut di Sungai Ciliwung kemarin. Dan ternyata memang terbawa arus, rumahnya di Citayam Bogor gitu, ketemunya di Ciliwung. Rupanya pegawai di Biro Umum Setjen Kementerian Dalam Negeri itu. Di bagian pool dia Bang. Keseret, dia hobi lagi mancing ikan, keseret gitu. Nah, tes DNA-nya sudah benar dinyatakan meninggal dunia. Ini mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keluarganya juga yang almarhum diberikan tempat yang paling mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, 2025 ini pada bulan Maret kita sudah mulai membahas untuk yang 2026. Tolong dicek dokumen perencanaannya untuk yang RKPD 2026. Dan harapannya apabila dalam forum ini ada yang belum terselesaikan atau ada masalah, sampaikan ke kami. Kami Kemendagri dengan BNPB akan mengawal dan melakukan sampling kepada teman-teman Pemda apa yang menjadi problem tadi. Lalu perbaikan tadi kita lakukan uji praktek baik Pak Deputi kepada daerah yang lain. Dan harapannya karena tadi RIPB sudah ada dari tahun 2020 yang sudah ditetapkan, kami akan melakukan penilaian dan kayaknya kita akan bacakan rapotnya nih Pak Deputi di rapat inflasi setiap Senin. Mana wilayah yang penanggulangan bencananya dengan baik, entah dia sosialisasi, penanggulangan pra bencana, evaluasi per 3 bulan kah, per 6 bulan kah. Lalu Pak Menteri Dalam Negeri dengan Kepala BNPB menannouncement pengumuman terhadap melaksanakan hasil pembinaan Pemda tadi. Apakah dari sisi pembiayaan, penguatan SDM, atau hal yang lainnya. Ini penting perlu kita lakukan, karena yang tadi saya sampaikan di awal, kami di Jemina Bangda, sebelumnya saya di pemerintahan desa juga di Pasar Minggu, lalu pindah ke Bangda hampir 2 tahun Bapak Ibu sekalian, itu mengawasi tentang climate change perubahan. Dan fokusnya Bank Dunia termasuk PBB juga fokusnya sekarang untuk climate change. Udah nggak bisa kita prediksi lagi untuk bencana Bapak Ibu. Dan ini penting untuk menjaga penerus bangsa kita ke depan agar tidak terjadi permasalahan kalau infrastrukturnya. Kalau kemarin saya diskusi ya Pak Deputi kalau nggak salah dengan Bu Adriani, Anjak Madia saya di Tratibum Limas. Udah ada yang kenal sama Bu Adriani belum? Coba Bu Adriani berdiri dulu nih biar dikenal coba. Coba silakan Pak Bu Adriani mana? Nah ini kasubdit saya nih Anjak Madia nih. Jadi kalau mau masalah diskusi masalah bencana sama Bu Adriani, Bapak Ibu sekalian, nanti saya tinggal diskusi aja sama Bu Adriani. Nah dari Asta Cita tadi Bapak Ibu yang sudah kita lihat dan menjadi perintah Bapak Presiden, harapannya begitu masyarakat kita yang mungkin telah mengalami terjadi bencana, kita bisa memberikan efek penguatan baik secara ekonomi maupun pekerjaan dan kebutuhan hidup mereka. Karena mungkin bangunan rumahnya hancur atau yang lain hancur, termasuk juga untuk mentalitas anak-anak yang terkena bencana ini luar biasa. Walaupun banjir kelihatannya sederhana, kayak di Jakarta yuk Pak ya, Jakarta Timur kemarin di Cipinang Melayu sama Taman Cililitan dekat kantor itu udah banjir lagi kiriman karena jebol. Nah ini saya rasa ini perlu kita pikirkan bersama dan kuatkan bersama agar perencanaan untuk penanggulangan bencana dengan baik. Bapak Ibu sekalian,
sekali lagi saya ucapkan apresiasi kepada Bapak dan Ibu yang hadir, baik dari kementerian lembaga dan pemerintah daerah, baik yang hadir secara luring maupun daring, karena bagaimanapun juga ini menjadi tanggung jawab kita bersama, apapun jabatan kita, apapun tugas kita, baik di daerah maupun di kementerian dan lembaga, kita adalah pelayan bagi masyarakat di sini. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, khususnya terhadap penanggulangan bencana. Nah, regulasi yang dikeluarkan Pak Mendagri dengan Kepala BNPB ini jadi salah satu acuan kita, dan mudah-mudahan pada rapat hari ini Bapak dan Ibu sekalian bisa memberikan solusi yang terbaik di daerahnya masing-masing untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia. Nah, sebelum saya tutup, karena dibikinkannya 4, saya bacakan 2, satu lagi pantunnya Pak Deputi, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Bang Sekda. Pergi mendaki ke Gunung Salak. Alhamdulillah. Ya. Singgah sebentar minum di warung. Masuk bencana dalam rencana jangka panjang dan pendek supaya pembangunan tetap teratur. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mewakili Bapak Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Bapak Dr. Esradi Daud, rapat sosialisasi pusat dan daerah dalam rangka sinkronisasi dan penyelarasan dokumen kebencanaan dengan perencanaan pembangunan daerah pada hari ini 14 Juli 2025 dinyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 3, Bapak Dr. Haji Tubagus Khairul Dwi Sabta, SHMAP. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi foto bersama. Untuk itu kami undang seluruh hadirin yang hadir. Kita akan mendokumentasikan acara kita kepada Bapak Ibu yang hadir melalui aplikasi Zoom untuk dapat mengaktifkan kamera kita masing-masing. Mari Bapak Ibu kami undang untuk foto. Silakan untuk mengambil momen di tengah Bapak. Berdiri saja Bapak. Baik. Ibu. Ada Bapak. Baik Bapak Ibu yang lain kami undang untuk mendampingi Bapak Direktur dan juga Bapak Deputi, silakan bergabung Bapak Ibu di depan. Baik, akan kami sesi foto. Pose yang pertama, kita siap, kita berikan senyum yang baik. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Pose selanjutnya, salam komando. Salam tangguh. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Bapak Ibu, kami silakan kembali ke tempat masing-masing. Bapak Ibu, kan sosialisasi pusat dan daerah, sinkronisasi dan pengelarasan dokumen kebencanaan dengan perencanaan daerah telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Sinkronisasi Pusat dan Daerah. Selanjutnya, jika Bapak ada agenda lain, sesuaikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan rehat sejenak selama 10 menit. Untuk itu kami silakan Bapak dan Ibu untuk menikmati hidangan coffee break, tetapi tetap berada di dalam ruang. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam diskusi panel. Selamat beristirahat 10 menit, selamat menikmati hidangan coffee break.